Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni Aisyah dari jurusan Sastra Inggris. Saya akan mensosialisasikan prokes 5M dan pentingnya vaksinasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa sekarang ini kita sedang dilanda wabah virus yang disebut virus corona atau COVID-19. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 sendiri disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti pneumonia, MERS, dan SARS. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, dan permukaan meja. Beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus yang terus menyerang bertubi-tubi di beberapa negara termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Selain itu, pemerintah juga membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi virus corona. Protokol kesehatan ini dikenal dengan sebutan Prokes 5M. Berikut ini protokol kesehatan 5M tersebut. Pertama, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan virus corona. Untuk hasil yang maksimal, kamu disarankan untuk mencuci tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak atau makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Kedua, menggunakan masker. Masker dapat melindungi seseorang yang belum terinfeksi virus corona, sekaligus mencegah penderita menyebarkan virus corona dan biang penyakit yang menular lewat udara. Anjuran tersebut berlaku bagi orang yang harus beraktivitas di luar rumah dan berada di ruangan tertutup, pengguna transportasi publik, atau berada di kerumunan yang sulit untuk jaga jarak lebih dari 2 meter dengan orang sekitar. Ketiga, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar, dan sebagainya. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal tersebut, menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindarilah tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset lansia,
dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Kelima, mengurangi mobilitas. Virus penyebab corona bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Selain melakukan prokes 5M, kita juga harus melakukan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan guna menekan kasus yang terus bertambah. Vaksin sendiri artinya adalah produk atau zat yang dimasukkan berupa suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh. Sedangkan vaksinasi merupakan proses memasukkan vaksin, suntikan atau lewat mulut ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem imun tubuh dan akhirnya imun kebal terhadap penyakit menular tertentu. Saat ini, vaksin COVID-19 tengah didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi jumlah kasus infeksi virus corona ini. Alasan mengapa vaksinasi COVID-19 sangat penting. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi. Padahal, pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Hingga saat ini, ada beberapa macam vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia, yaitu vaksin COVID-19 buatan Sinovac, CoronaVac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Mengutip dari berbagai sumber, berikut adalah efikasi dan efek samping vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia. Pertama, Sinovac. Sinovac adalah vaksin COVID-19 pertama yang dipakai di Indonesia. Vaksin COVID-19 Sinovac atau CoronaVac diproduksi di Cina. Vaksin ini berisikan virus corona yang telah dimatikan. Setelah divaksinasi, virus yang telah mati akan memantik sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Hasil uji klinis fase 3 yang dilakukan di Bandung, Jawa Barat, menunjukkan efikasi vaksin ini mencapai 65,3%. Vaksin COVID-19 Sinovac juga aman digunakan oleh anak-anak dan ibu hamil karena efek sampingnya yang terbilang ringan. Efek samping itu meliputi nyeri dan pegal di bagian bekas suntik, demam, atau kelelahan. Kedua, AstraZeneca. Vaksin COVID-19 yang diproduksi di Inggris ini dibuat dari virus hasil rekayasa genetika untuk memicu respon imun. Menurut WHO, vaksin ini memiliki efikasi sebesar 63,09%. Dikutip dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, vaksin AstraZeneca akan memasuki sel tubuh dan akan dikenali sistem imun sebagai benda asing. Kemudian, sistem imun akan terpicu untuk menghasilkan antibodi dan sel-sel imun lainnya untuk melawan patogen yang dianggap sebagai infeksi. Efek samping vaksin COVID-19 AstraZeneca ada dalam kategori ringan sampai sedang. Hal yang paling umum dilaporkan adalah terjadinya nyeri atau gatal di area suntikan, demam, menggigil, sakit kepala, mual, dan nyeri otot atau sendi. 3. Sinopharm. Tak jauh berbeda dengan vaksin Sinovac, vaksin COVID-19 Sinopharm berisi virus corona yang telah dimatikan.
Vaksin yang diproduksi di Cina ini punya efikasi mencapai 79,34%. Cara kerja vaksin ini pun sama dengan vaksin Sinovac, yaitu dengan mematikan sistem daya tahan tubuh untuk menghasilkan antibodi yang dapat menjaga tubuh dari virus corona. Efek samping vaksin COVID-19 Sinovac meliputi rasa sakit dan kemerahan, sakit kepala, nyeri otot, diare, dan batuk. Keempat, Moderna. Vaksin COVID-19 Moderna diketahui memiliki efikasi mencapai 94,1% untuk usia 18-65 tahun, sedangkan pada usia di atas 65 tahun mencapai 86,4%. Karena efikasinya yang tinggi, vaksin Moderna disebut akan digunakan sebagai booster atau suntikan ketiga untuk tenaga kesehatan. Dengan pertimbangan kelompok inilah yang paling rentan di tengah lonjakan kasus COVID-19. 5. Pfizer. BPOM telah memberikan izin penggunaan darurat pada vaksin COVID-19 Pfizer. Dalam pernyataannya, BPOM menyebut efikasi vaksin buatan Amerika Serikat ini mencapai 95,5% pada remaja di atas 16 tahun dan 100% bagi remaja usia 12-15 tahun. Vaksin COVID-19 Pfizer diberikan melalui injeksi dengan 2 kali penyuntikan dengan jarak 3 minggu. Adapun efek sampingnya mencakup perasaan lelah, sakit kepala, nyeri otot, nyeri sendi, mual dan muntah, hingga demam. Macam-macam vaksin COVID-19 di Indonesia mempunyai efikasi dan efek samping yang berbeda-beda. Vaksin COVID-19 terbaik adalah vaksin yang tersedia saat itu untuk masyarakat. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.